Halo teman-teman, salam kenal. Perkenalkan, nama kakak Kak Dejun. Kali ini Kak Dejun ingin bercerita tentang kisah mula awal Nabi Adam diciptakan. Pada zaman dahulu, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan malaikat, dan juga menciptakan iblis. Tahukah teman-teman, Allah menciptakan malaikat dari sebuah cahaya. Dan Allah menciptakan iblis dari sebuah api. Pada saat itu, malaikat dan iblis hidup bersama-sama di surga. Namun, pada suatu hari, Allah ingin menciptakan manusia yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Namun, para malaikat terkejut dengan rencana Allah. Para malaikat khawatir kalau manusia akan merusak bumi. Para malaikat pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mengapa Engkau ingin menciptakan manusia, padahal mereka akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Kenapa bukan kami? Kami kan selalu taat kepadamu." Lalu Allah pun menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Begitulah Allah. Allah lebih mengetahui ada hikmah besar di balik penciptaan manusia sebagai khalifah. Lalu Allah menciptakan manusia pertama dari sebuah tanah liat kering dan lumpur yang dibentuk. Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Tak lama kemudian, manusia pertama itu pun hidup. Tahukah teman-teman, siapakah itu? Ya, dia adalah Nabi Adam alaihissalam. Namun tak hanya itu, Allah pun memberi teman untuk Nabi Adam alaihissalam yang dibuat dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadilah manusia kedua yang Allah ciptakan, yaitu Siti Hawa. Allah memerintahkan kepada seluruh malaikatnya dan seluruh iblis untuk datang dan memberikan hormat kepada Nabi Adam. Para malaikat pun memberikan hormatnya untuk Nabi Adam. Tapi ada golongan yang tidak mau memberikan hormatnya, yaitu golongan para iblis. Iblis pun berkata, "Aku lebih baik dari kau Adam, karena aku diciptakan dari api, dan kau hanya diciptakan dari tanah." Mendengar ucapan tersebut, Allah pun memberikan hukuman kepada iblis, dan iblis pun dikeluarkan dari surga karena tidak patuh dengan perintah Allah. Iblis pun kesal karena harus dikeluarkan dari surga. Tapi sebelum iblis dikeluarkan, iblis pun meminta izin kepada Allah untuk menggoda dan mengajak umat manusia agar berbuat keburukan. Namun kata Allah, ada golongan orang yang tidak akan terbujuk oleh rayuan iblis untuk berbuat kejahatan. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan iman. Allah pun mengajari Nabi Adam berbagai macam ilmu yang membuat derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Setelah melihat kehebatan Nabi Adam, akhirnya malaikat pun tidak meragukan lagi kalau manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Selama di surga, Nabi Adam dan Hawa diizinkan untuk menikmati semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Mereka diperbolehkan memiliki apa saja yang mereka inginkan. Namun Allah memberikan sebuah pengecualian. Nabi Adam dan Hawa tidak diperbolehkan untuk mendekati sebuah pohon. Melihat Nabi Adam dan Hawa bisa menikmati apa saja yang ada di surga, membuat iblis menjadi iri. Iblis pun secara diam-diam memasuki surga. Tak lama, iblis pun menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk memakan buah dari pohon yang Allah larang. Ketika iblis mulai menggoda, "Hai Adam, kenapa kamu tidak makan buah itu? Buah itu rasanya enak sekali." Tapi Nabi Adam dan Hawa menutup kupingnya dan menghiraukan rayuan iblis. Sampai pada akhirnya
Iblis pun tetap berusaha membisikkan Adam agar mau memakan buah yang Allah larang itu. Iblis berkata, "Apa ya yang bisa membuat dia makan?" "Hei Adam, tidak tahukah kamu kenapa Allah melarang kamu untuk makan buah itu? Sesungguhnya Allah hanya tidak mau kau menjadi malaikat karena memakan buah itu, dan kau akan menjadi kekal di surga." Mendengar bisikan itu, akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Ya, buah itu bernama buah huldi. Setelah Nabi Adam dan Hawa memakan buah huldi, iblis pun tertawa terbahak-bahak karena berhasil merayu Nabi Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah. Allah pun akhirnya marah kepada Nabi Adam dan Hawa karena telah melanggar perintahnya. Allah pun berkata kepada Nabi Adam dan Hawa, "Bukannya aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Dan aku juga sudah mengatakan bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia." Nabi Adam dan Hawa pun menyesal karena telah melanggar perintah Allah. Mereka menangis dan meminta ampunan kepada Allah. Melihat apa yang dilakukan Nabi Adam dan Hawa, Allah pun memaafkan mereka. Tapi mereka tidak bisa hidup lagi di surga, dan keduanya pun Allah turunkan ke muka bumi. Selama di bumi, Allah menyediakan semua kebutuhan Nabi Adam dan Hawa. Tapi yang berbeda adalah Nabi Adam dan Hawa harus berusaha sendiri untuk mendapatkan itu semuanya. Mereka harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Tidak seperti di surga, apa yang mereka inginkan langsung muncul di hadapannya. Begitulah kisah awal kehidupan manusia di muka bumi ini. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita harus selalu menjalankan perintah yang Allah berikan dan tidak mudah untuk berbuat keburukan. Karena itu adalah bisikan iblis yang ingin mengajak kita untuk ke neraka. Selain itu, kita juga bisa mengambil hikmah ketika kita melakukan kesalahan, kita harus segera meminta ampunan kepada Allah. Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat. Sampai jumpa di kisah Nabi Adam selanjutnya. Karena nanti Kak Dejun akan menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Adam selama di dunia. Sampai jumpa.